Ya, untuk reaksi apa namanya reoksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Kalau reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Aturan menentukan bilangan oksidasi. Unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas itu bilangan oksidasinya 0, berarti misalnya O2 itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian H2, kemudian N, S, P. Jadi unsur bebas itu total bilangan oksidasi 0. Jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa adalah 0. Misalnya H2SO4 itu totalnya adalah 0. Misalnya ya CO2 itu totalnya 0. Misalnya lagi NH4OH ini totalnya 0. Terus bilangan oksidasi untuk logam selalu positif. Golongan 1A yaitu Li, Na, K, RbCs positif 1 bilangan oksidasinya. Sedangkan golongan 2A yaitu Be, Mg, Ca, Srba bilangan oksidasinya 2. Khusus logam lain, aluminium itu positif 3, Zn positif 2, Ag itu positif 1, sedangkan Sn itu bisa positif 2, bisa positif 4, Fe bisa positif 2, bisa positif 3, Cu itu bisa positif 2 atau positif 2, positif 1 atau 2 tergantung nanti soalnya. Ya, screenshot dulu. Kalau udah Bapak lanjutkan lagi, sudah di screenshot ya. Bilog suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya ion tunggal. Misalnya H positif, berarti bilangan oksidasinya plus 1. Kemudian misalnya S2-, berarti bilangan oksidasinya min 2. Terus kemudian contoh lagi misalnya ya Mg2 positif, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2. Bilog atom H umumnya 1. Ingat nih, H itu umumnya 1. O umumnya minus 2. Ya. Jumlah bilangan dalam oli atom sama dengan muatannya. Misalnya NH4+. Berarti ini plus 1. Berarti ini totalnya positif 1. Kemudian misalnya apalagi ya. SO4 2-, berarti ini minus 2. Mengikuti muatannya ini. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur berikut. Saya terangkan dulu. Ya. CH4 ini totalnya bilangan oksidasinya 0. Di sini C-nya 1 hanya 4. Jadi C ditambah 4H totalnya 0. Ingat, atom H itu positif 1. Atom H itu tadi positif, aturannya tadi H umumnya positif 1. H umumnya positif 1. Jadi C ditambah 4 kali positif 1 sama dengan 0. C positif 4 sama dengan 0. Jadi C itu minus 4. Jadi bilangan oksidasi C adalah minus 4. Nomor 2 Bapak skip dulu. Kemudian O. Ini nih nomor 3 dulu. Nomor 3 total bilangan oksidasinya 0. Ya. Jadi ini ada 2 Fe ditambah 3O sama dengan 0. Ingat, O selalu negatif 2. O selalu negatif 2. Berarti 2 Fe ditambah 3O selalu minus 2 sama dengan 0. 2 Fe minus 6 sama dengan 0. 2 Fe sama dengan positif 6.
berarti Fe-nya adalah positif 3. Positif 6 dibagi 2, positif 3. Jadi ini bilangan oksidasi Fe. Ya. Jadi untuk suatu senyawa, total bilangan oksidasi itu 0. Yang sudah diketahui O, maka yang lain dicari, Kita lanjutkan lagi. H2SO4. Ini Bapak ajarkan. Ya. Bapak ajarkan lagi. Saya ajarkan cara cepat tanpa seperti ini. Ya. Ingat, O selalu minus 2, H selalu positif 1. Selalu. Ini saya ajarin cara cepatnya. Dengarkan baik-baik ya cara cepat ya. Ini totalnya 0. H positif 1. Jadi kalau sudah tahu H positif 1 itu nggak usah dicari. Ya, yang kita cari itu yang belum tahu. H sudah jelas positif 1. O udah jelas positif negatif 2. Berarti di antara 3 unsur nih H, S, O yang belum tahu S. Jadi coba H kan positif 1. Dikalikan 2 jadi positif 2. O itu adalah negatif 2. Negatif 2 ya. O negatif 2 kalikan 4. Jadi negatif 8. Nah, supaya totalnya 0, berarti sini saya kasih positif berapa? Jadi S-nya adalah positif 6. Ngerti nggak nih? Kalau kalian bingung pakai cara ini, pakai cara tadi boleh. Cara biasa seperti ini. Ya, kalau cara kayak gini bingung, cara biasanya seperti ini. Berarti 2H hanya 2 ditambah S ditambah 4O totalnya 0. H itu positif 1 ditambah S ditambah 4O itu minus 2. Jadi positif 2 ditambah S negatif 8 sama dengan 0. Jadi ini positif 2 negatif 8 jadi S negatif 6 sama dengan 0. Berarti S positif 6. Nih. Ya, jelas ya. Ini pakai cara biasa. Kemudian kalau mau cara cepat ya, BaO2 ya. Ini totalnya 0. O itu selalu minus 2. Minus 2 kalikan 2 jadi minus 4. Totalnya harus 0, berarti BA-nya harus positif 4. Sehingga unsur BA adalah positif 4. Paham ya? Jadi totalnya harus 0. Suatu senyawa totalnya harus 0 bilangan oksidasinya. O itu selalu minus 2, berarti minus 2 kalikan 2 minus 4, BA-nya positif 4. Sekarang yang ini totalnya minus 2, jadi totalnya minus 2. Nah, langsung aja ya, cara biasa aja ya. 2Cr ditambah 7O sama dengan minus 2. Ya, O itu selalu negatif 2, jadi 2Cr ditambah 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. 2Cr negatif 14 sama dengan minus 2. Jadi 2Cr sama dengan minus 2 positif 14. Jadi 2Cr sama dengan positif 12. Berarti Cr-nya adalah positif 6. Ya, negatif positif 12 dibagi 2 positif 6. Jadi Cr-nya positif 6. Nah, sekarang yang nih. Khusus yang rumit seperti ini, dia ada koefisiennya. Koefisien itu nanti 2 ini miliknya SO4, 3 ini miliknya Fe kayak gini. Jadi kayak tukar posisi, tukar bilangan valensinya ya. Sehingga kalau saya tulis Fe2SO4 3 ini jadinya Fe-nya yang depan positif. Fe-nya kan tukar nih, jadi Fe3 plus SO4 2 min. Saya ulang lagi ya.
Fe2 SO4 3 kali. Jadi Fe-nya ini milik ini 3 positif, yang depan positif, belakang negatif. SO4 tukar miliknya ini 2, berarti negatif 2. Berarti kesimpulannya Fe3+ itu berarti bilangan oksidasinya untuk Fe adalah +3. Sedangkan SO4 ini totalnya adalah -2 mengikuti muatannya. Kalau dia tidak ada muatannya, totalnya 0 kayak jawaban 1, 3, 4, 5 semuanya 0. Karena tidak ada muatannya. Nah, ini karena ada muatannya berarti 2 min berarti totalnya -2. Berarti S ditambah 4O sama dengan -2. Jadi S ditambah 4O itu selalu -2 sama dengan -2. Jadi S -8 sama -2. Berarti S sama -2 plus 8. Berarti S-nya adalah positif 6. Jadi bilangan oksidasi S adalah positif 6. Khusus nomor 2. Spesial nomor 2. F ini golongan 7A. Golongan 7A itu biloxnya adalah -1. Ini spesial ya, makanya ini saya terangkan terakhir. Ini totalnya karena nggak ada plus minus totalnya 0. Berarti S ditambah 6F itu totalnya 0. Berarti S ditambah 6F itu -1 sama dengan 0. S minus 6 sama dengan 0, berarti S-nya adalah positif 6. Nah, silahkan screenshot. Ini mencari bilangan oksidasi yang belum tahu. Kalau H sudah jelas positif 1, O sudah jelas negatif 2. Tinggal cari yang lain. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Bapak terangkan yang beberapa ya, sisanya kamu yang nyari. Contohnya yang ini, saya terangkan yang ini. CaClO3. Ca ini 1, Ca-nya 1, ClO3-nya 2. 1 itu di sini tidak ditulis. Biasanya kalau tidak ditulis itu menunjukkan 1. Nah, ini kayak tadi. Ini tukar miliknya ClO3, 2 miliknya Ca. Sehingga ClO3 itu menjadi Ca miliknya 2 positif ditambah ClO3 negatif. Nah, berarti ini Ca-nya udah tahu nih, positif 2. Jadi Ca ini positif 2. Sedangkan yang ini ClO3 totalnya -1. Jadi ClO3 itu -1. Nah, O itu selalu -2. Jadi Cl ditambah 3 kali O itu -2 sama dengan -1. Jadi Cl -6 sama dengan -1. Berarti Cl sama dengan positif 1, negatif 1, positif 6. Jadi Cl-nya adalah positif 5. Nih, dah. Ya, contoh lagi yang ini saya kasih contoh yang terakhir yang ini. Ini totalnya adalah -2. Kalau dia tidak ada plus minus, dia totalnya 0. Khusus yang ada plus minus, ini totalnya adalah menyesuaikan muatannya. Totalnya -2. Jadi 2S ditambah 7O sama dengan -2. 2S tambah 7O. O itu selalu -2. -2. Jadi 2S minus 14 sama dengan -2. 2S sama dengan -2 tambah 14. Jadi 2S sama dengan positif 12. Jadi S sama dengan positif 6. 12 dibagi 2 positif 6. Silakan kerjakan nomor 8, 9, 11, 12, 14. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit ya, silakan kerjakan 10 menit.
Ya, kita cocokkan ya. Saya gunakan cara cepat saja, biar nanti ketika menyelesaikan persamaan lebih mudah. Di sini, NH4 yang sudah tahu pasti hanya. N-nya yang belum tahu, kita cari totalnya ya. Di sini positif plus, berarti ini totalnya adalah positif 1. H selalu positif 1 kalikan 4 jadi positif 4. Totalnya harus positif 1. Jadi H itu selalu positif 1 karena hanya ada 4 kalikan 4 jadi positif 4. Supaya N ditambah 4 hasilnya positif 1, N ini harus berapa? Harus negatif 3. Negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah positif 1. Jadi kesimpulannya bilangan oksidasi N adalah minus 3. Berikutnya H3PO4 totalnya harus 0 karena nggak ada positif negatifnya. Yang sudah tahu udah jelas H dan O, tinggal P yang kita cari. H selalu positif 1 kalikan 3 jadi positif 3. O selalu positif negatif 2 kalikan 4 jadi negatif 8. Totalnya harus 0. Jadi positif 3 ditambah P dikurang 8 harus 0. Berarti di sini harus positif 5. Positif 3 ditambah 5, 8. Positif 8 kurangi 8, 0. Jadi kesimpulannya P-nya itu positif 5. Bilangan oksidasi P adalah positif 5. Berikutnya H2C2O4. Ya. Ini totalnya adalah 0. H itu selalu positif 1, O selalu negatif 2. Berarti yang kita cari punyanya C itu berapa? Ya. H positif 1 kalikan 2 jadi positif 2. O selalu negatif 2 kalikan 4 jadi negatif 8. C supaya totalnya 0 berarti C ini harus positif 6. Ya, positif 2 tambah positif 6 dapatnya positif 8 dikurangi 8 jadinya 0. Hati-hati C-nya ini ada 2. Berarti jawabannya ini saya bagi 2 sehingga C itu positif 3. Karena C-nya adalah 2. Jadi untuk mencari bilangan oksidasi C adalah positif 3. Dibagi 2 C-nya. Karena C2. Berikutnya yang nomor 12 sama kayak tadi, ini CU kalau nggak ada itu CU-nya jumlahnya 1. Nah 1 ini tukar posisi dengan ini, 2 posisi dengan ini tukar posisi sehingga jadinya adalah CU2 plus ya depan itu positif ditambah NO3 negatif 1 karena ini CU-nya 1. Sehingga Cu itu udah jelas dia positif 2. Cu bilangan oksidasinya positif 2. Sedangkan ini totalnya negatif 1 karena min. Ingat O selalu minus 2. Minus 2 kalikan 2, minus 2 kalikan 3 berarti minus 6. Totalnya harus minus 1 sehingga N-nya berapa dikurangi 6 hasilnya minus 1 berarti ini positif 5. Sehingga kesimpulannya bilangan oksidasi N adalah positif 5. Ini ketemu positif 5, Cu-nya positif 2. Sekarang yang nomor terakhir, Fe2SO4 3. Sama kayak tadi, 2-nya itu tukar posisi dengan 3-nya ya, sehingga menjadi Fe3 plus karena ini 3 ditambah SO3 2 min. Berarti sudah jelas Fe-nya ini adalah positif 3. Tinggal yang ini totalnya minus 2. Yang belum tahu S, kalau O sudah jelas negatif 2. Negatif 2 kali 3 jadi negatif 6. Di total harus minus 2 sehingga S berapa?
dikurang 6 dapatnya minus 2. Jadi S-nya ini adalah positif 4. Positif 4 kurang 6 minus 2. Jadi S adalah positif 4. Dah, silahkan di screenshot jawaban ini. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Sudah di screenshot, sudah dipoto, kita lanjutkan lagi. Sekarang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi reaksinya itu ada oksidasinya, reduksinya. Nanti disuruh tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Ya, cara mengerjakannya adalah kita harus cari bilangan oksidasi masing-masing. Saya tulis ulang ya. CuO ditambah H2 menjadi Cu ditambah H2O. Dengarkan baik-baik. Ini totalnya adalah 0. Nah, O itu selalu negatif 2. Berarti Cu-nya jadi berapa kalau totalnya 0? Kalau totalnya 0, berarti Cu-nya positif 2. Ya. Kalau berikutnya H2. H2 itu unsur bebas. Unsur bebas kayak tadi saya terangkan tadi. H2O2 bilangan oksidasinya 0. Jadi dia kalau berdiri tunggal berdiri sendiri, itu bilangan oksidasinya 0. Cu kayak gini. Cu itu juga berdiri sendiri, bilangan oksidasinya 0. H